kabar? Saatnya Anda menyaksikan berita daerah bersama saya Listia Widya. Sejumlah berita menarik telah kami siapkan untuk Anda. Berikut 3 berita utama hari ini. Diduga terlibat dalam gratifikasi dana pokir, Kejati NTB kembali menetapkan seorang legislator Udayana sebagai tersangka yang ketiga. Berniat hendak menolong seorang siswi di Lombok Barat malah menjadi korban perampasan sepeda motor. Antisipasi dampak cuaca, jadwal penyeberangan kapal laut di Pelabuhan Lembar, Lombok Barat diperketat. Kejaksaan Tinggi Nusa Tenggara Barat menetapkan anggota DPRD NTB Hamdan Kasim sebagai tersangka dalam kasus dugaan gratifikasi pokir DPRD tahun 2025. Penetapan itu setelah penyidik kejaksaan memeriksa Hamdan Kasim selama kurang lebih 4 jam pada Senin pagi. Setelah ditetapkan tersangka, Hamdan Kasim kemudian langsung ditahan. Ia keluar menggunakan rompi tahanan dan digiring ke mobil tahanan. Dalam kasus gratifikasi tersebut, tersangka diduga berperan sebagai pemberi uang kepada anggota DPRD lainnya. Sebelumnya, Kejati menetapkan 2 orang tersangka yang juga merupakan anggota DPRD, yakni Indra Jaya Usman dan Muhammad Nasib Ikroban. Kejati juga membeberkan telah menerima pengembalian uang sebesar 2 miliar rupiah sebagai barang bukti. Awalnya sebagai saksi, kemudian setelah dilakukan ekspos, saksi tersebut kami tetapkan sebagai tersangka dan juga tadi sudah dilakukan pemeriksaan selaku tersangka dan akhirnya ekspos lagi untuk dilakukan penahanan atas nama inisial HK dalam tindak pidana korupsi yaitu gratifikasi di DPRD NTB. Meski telah menetapkan 3 tersangka, penyidik Kejati menyatakan proses penyelidikan kasus gratifikasi pokir DPRD NTB tahun 2024 terus berjalan dan memungkinkan adanya tersangka lain. Para tersangka dijerat pasal 5 ayat 1 huruf B Undang-Undang RI nomor 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi dengan ancaman hukuman 5 tahun penjara. Emi Kusuma dan Redi Sulhi melaporkan dari Kota Mataram. Dinas Sosial Kabupaten Lombok Tengah memverifikasi puluhan warga yang memiliki nomor induk kependudukan yang terdeteksi terlibat pinjaman online. Dari 22 data penerima yang bantuannya sempat dihentikan, sebanyak 3 diantaranya tidak terbukti terlibat pinjol berdasarkan hasil klarifikasi langsung. Petugas selanjutnya memulihkan data warga yang tidak bermasalah agar kembali mendapatkan bantuan sosial dari pemerintah. Proses verifikasi tersebut terus berlanjut untuk memastikan bantuan stimulan yang digulirkan Kementerian Sosial dapat dirasakan manfaatnya oleh warga yang tepat. Berapa orang yang diaktifkan itu Pak Kadis? Sekarang ini sudah kemarin 3 orang. Itu mereka nggak terbukti Pemda berharap warga memanfaatkan bantuan sosial yang diberikan untuk membeli kebutuhan yang bermanfaat bagi keluarga. Lukmanul Hakim dan Redi Sulhi melaporkan dari Kabupaten Lombok Tengah.
Pemerintah melalui Kementerian Pertanian menurunkan harga eceran tertinggi pupuk subsidi untuk mengurangi beban produksi bagi para petani di daerah. Perubahan tersebut membuat sejumlah jenis pupuk mengalami penyesuaian harga, seperti pupuk urea turun dari 2.250 menjadi 1.800 per kilogram, sementara pupuk NPK turun dari 2.300 menjadi 1.840 per kilogramnya. Di Kabupaten Lombok Barat, alokasi pupuk subsidi jenis urea mencapai 10.206 ton, NPK 9.245 ton, dan pupuk organik sebanyak 360 ton pada tahun 2025. Kuota pupuk itu akan digunakan pada areal tanam seluas 14.000 hektar di seluruh kecamatan. Kota kita cukup. Berapa? Kota cukup kita sekitar tadi sih yang urea ada 280. Lupa saya itu datanya. Ada. Tapi cukup ya? Cukup. Tidak pernah kurang kalau Tidak misalnya pernah. punya kalau Tidak zaman pernah. Prabowo Tidak itu pernah. mungkin bahkan Justru lebih tapi kan kita bisa merebus pupuk itu kan berdasarkan NPK ya. ada tambahan kuota kita Bu tadi. Tambahan ada kemarin. Petani mengapresiasi penurunan harga pupuk dan berharap penyaluran dapat dipercepat sesuai jadwal masa tanam akhir tahun. Dulunya harga pupuk itu sampai 2.300, 2.350 per kilo. Sekarang sudah turun menjadi sebanyak 2.400 rupiah mungkin per, kalau tidak salah. Yang jelas saya persaknya untuk urea kan 90. Itu sudah sangat-sangat membantu petani. Dengan turunnya harga pupuk ini, masyarakat kami merasa bersyukur. Penurunan harga eceran tertinggi pupuk subsidi diharapkan mampu meningkatkan produktivitas pertanian, menekankan biaya produksi, dan mendorong tercapainya swasembada pangan serta peningkatan kesejahteraan petani. Hairul Amri dan Riyadi Sufi melaporkan dari Kabupaten Lombok Barat. Ratusan warga menyerbu operasi pangan murah yang digelar Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Nusa Tenggara Barat di halaman SMAN 1 Terara, Kabupaten Lombok Timur pada Senin pagi. Warga rela datang lebih awal karena ingin membeli sejumlah bahan pokok yang dijual lebih murah. Bahan pangan seperti beras, gula, dan minyak goreng langsung menjadi rebutan warga karena takut kehabisan. Sejumlah warga yang terlambat datang bahkan protes tidak kebagian minyak goreng karena terlanjur diborong warga lainnya. Dalam operasi pasar tersebut beras dijual Rp11.600 per kilogram, minyak goreng Rp16.000 per liter, telur Rp50.000 per papan, sementara bumbu dapur seperti cabai rawit dijual Rp20.000 per kilogram, sementara tomat dijual Rp6.000 per kilogram. Komoditas yang kita siapkan antara beras, ada bawang, ada gula, dan penganan lainnya yang tetap berada di bawah harga pasar. Sehingga masyarakat dari jam 7.30 saya di sini tadi, sudah banyak sekali yang datang dan terutama makanan-makanan ini anak-anak yang banyak nyerbu tadi, sekitar jam 9. Dan ingat bahwa gerakan pangan hari ini adalah dirangkaikan dengan program edukasi penyelamatan pangan melalui program Stop Boros Pangan yang sudah dilakukan di dalam tadi bersama anak-anak, bersama orang. Warga berharap gerakan pangan murah rutin digelar oleh Pemda agar dapat meringankan beban ekonomi mereka. Beli ini Bu? Ya, kita beli tomat, cabai, sama buah, tapi minyak enggak dapat. Kenapa Bu? Kan habis stoknya itu, kita enggak bisa dapat minyak. Berapa harganya Bu ini? Apa? Cabai, tomat. Cabai harga 20, tomat harga 6.000 1 kilo. Kalau minyak? Minyak harga 32 yang 2 liter. Kalau di luar berapa beda harganya Bu? Kalau di luar ya 18 1 liter. Berapa? 18 1 liter. Untuk minyak. Operasi pasar rencananya akan terus digelar di seluruh kabupaten kota secara bertahap hingga akhir tahun untuk mencukupi stok pangan warga dan mencegah inflasi di daerah. Emi Kusuma dan Riyadi Sulhi melaporkan dari Kabupaten Lombok Timur.